Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Gepekris Pangkal Pinang, Sabtu 13 April 2024. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Silahkan ambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki, kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan. Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya, kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristerikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai, dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perikop ini membahas tentang perkawinan. Paulus menuliskan ini untuk menjawab pertanyaan jemaat Korintus tentang perkawinan. Kalau kita perhatikan sekilas, Paulus seakan mempunyai pandangan yang rendah tentang perkawinan, sebab di ayat 1 mengatakan adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Benarkah demikian? Atau Paulus tidak begitu paham tentang firman Tuhan tentang perkawinan di mana dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 mengatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah juga memerintahkan untuk berkembang biak dan memenuhi bumi melalui perkawinan. Kemudian dalam suratnya yang lain dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 3, Paulus menyerang ajaran orang yang melarang untuk kawin. Dan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 14 menganjurkan para janda untuk kawin lagi. Apakah buah pemikiran dari Paulus kontradiksi atau bertentangan? Jawabannya adalah tidak. Maksud daripada Paulus dalam bacaan ini adalah tidak kawin hanya baik bagi mereka yang dalam keadaan khusus. Dan dalam keadaan khusus ini pun berlaku bagi mereka yang memiliki karunia tidak kawin atau membujang. Bahkan Paulus menyinggung tentang pribadinya yang membujang. Tetapi menurut para penafsir mengatakan bahwa bukan berarti Paulus tidak pernah kawin. Sebab Paulus adalah seorang rabi atau seorang guru Yahudi yang taat. Dalam hukum agama Yahudi, kawin adalah sesuatu yang diwajibkan. Dan juga Paulus adalah anggota Sanhedrin sebagai instansi tertinggi pada masa itu. Dan syarat menjadi anggota Sanhedrin adalah, sudah kawin atau menikah. Jadi menurut para penafsir mengatakan bahwa Paulus pernah kawin. Mungkin istrinya meninggal atau istrinya menceraikannya karena Paulus menjadi orang Kristen. Dan saat itu Paulus membujang dan tidak mau menikah lagi. Jadi Paulus ingin orang tertentu menjadi seperti dia, tetapi hal ini berlaku bagi mereka yang memiliki karunia untuk hidup membujang.
Sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai karunia itu, maka Paulus mengatakan lebih baik kawin atau menikah, karena bahaya percabulan. Dan supaya tidak hangus oleh hawa nafsu. Sekalipun memang hal ini bukan satu-satunya alasan mengapa harus kawin. Bagi mereka yang sudah kawin, Paulus mengingatkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya seperti seks, dan tidak boleh bercerai. Dan jika memang ingin saling menjauhi dalam sementara waktu, itu terjadi berdasarkan persetujuan bersama dengan tujuan supaya mengambil waktu untuk berdoa secara khusus di hadapan Tuhan. Tetapi jikalau benar-benar ingin bercerai, Paulus mengingatkan orang percaya di ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan istrinya. Artinya ketika bercerai pilihan hanya ada dua, pertama, ia harus tetapi hidup tanpa suami atau tanpa istri, dan yang kedua, ia berdamai kembali dengan istri atau suaminya. Paulus juga mengingatkan bagi orang Kristen yang sudah kawin dengan non-Kristen atau orang yang belum percaya. Ini sama sekali tidak berarti bahwa orang Kristen bebas menikah dengan orang non-Kristen atau agama lain, karena firman Tuhan tidak mengizinkan hal itu dan berbagai dampak yang akan terjadi jika sudah berkeluarga. Bagian ini ditunjukkan kepada mereka yang sudah terlanjur menikah dengan orang yang non-Kristen. Mungkin kedua-duanya awalnya belum percaya. Lalu salah satu dari mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus kemudian menjadi Kristen. Paulus mengharapkan bagi keluarga ini untuk tidak melakukan perceraian. Tetapi jika salah satu dari pasangan ini meminta cerai, maka salah satu pasangan yang sudah percaya tidak harus mati-matian mempertahankan pernikahan itu. Ayat 15, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi perceraian tidak boleh terjadi karena inisiatif seorang Kristen. Perceraian tidak boleh dimulai dari pihak orang percaya. Melalui kehadiran orang yang bertobat atau orang percaya dalam keluarga bisa menyelamatkan suami atau istrinya dan anak-anaknya supaya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 16, hai istri, apakah engkau tidak menyelamatkan suamimu? Atau hai suami, apakah engkau tidak menyelamatkan istrimu? Ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Dan anak-anak mereka juga anak-anak kudus. Beberapa hal yang kita pelajari dari renungan hari ini adalah 1. Bahwa ada keadaan khusus bagi mereka yang tidak menikah, dan firman Tuhan mengatakan itu baik. Keadaan khusus tidak menikah ini adalah karunia dari Tuhan. Tetapi jika kita tidak memiliki karunia itu dan memaksakan diri untuk tidak menikah, boleh-boleh saja, asalkan kita mampu mengontrol diri untuk tidak jatuh dalam dosa percabulan, dosa perzinahan atau hawa nafsu lainnya. Tetapi jika tidak, lebih baik menikah daripada hawa nafsu itu menghanguskan kita. 2. Jika dalam rumah tangga Kristen terjadi konflik yang memang susah untuk diselesaikan, dan memilih untuk menjauhi dalam sementara waktu, harus berdasarkan keputusan bersama, supaya masing-masing pasangan berdoa di hadapan Tuhan. Setelah itu hendaklah kembali seperti semula dalam keluarganya. Tetapi jika memang mengharuskan bercerai, maka mau tidak mau setiap pasangan tidak boleh menikah lagi. Ia harus hidup tanpa suami atau hidup tanpa istri. Kalau tidak, mereka harus berdamai kembali. 3. Jika ada orang percaya yang sudah terlanjur menikah dengan orang belum percaya, maka kita dipanggil sebagai alat Tuhan menyelamatkan pasangan kita, agar mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Demikianlah renungan hari ini. Terpujilah Kristus, kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin, Tuhan Yesus memberkati.